Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rosbadon Dewi dengan NIM 080. Saya akan menjelaskan hasil pengamatan makhluk hidup bernafas dengan mengukur kapasitas udara paru-paru. Alat yang digunakan itu ada baskom besar, galon air ukuran 5 liter, selang akuarium, gunting, jam tangan, dan spidol permanen. Bahan yang kita gunakan itu air. Cara yang pertama, baskom besar diisi air hingga setengah bagian. Yang kedua, galon diisi air sebanyak 1 liter dulu, tinggi permukaan galon ditandai dengan spidol. Yang ketiga, galon diisi kembali dengan air sebanyak 1 liter dan tingginya ditandai dengan spidol, sekarang menjadi 2 liter. Langkah ini dilakukan hingga galon terisi penuh. Yang keempat, selang dimasukkan ke mulut galon. Yang kelima, galon dimasukkan ke dalam baskom besar dengan posisi mulut galon terbuka bagian atas. Mulut galon yang terbuka ditekan dengan tangan terlebih dahulu dan air dipastikan tidak tumpah. Galon dibalikan dan teman diminta untuk memegang galon sehingga tidak ada air yang keluar dari galon. Yang keenam, di dalam baskom tangan dibuka, pastikan tidak ada gelembung udara yang masuk ke dalam galon. Yang ketujuh, nafas ditarik sedalam-dalamnya, lalu galon ditiup dengan selang dalam sekali nafas sampai kita tidak sanggup lagi untuk meniup dalam keadaan istirahat. Yang kedelapan, perubahan tinggi air ditandai dan kapasitas udara paru-paru dicatat berapanya. Yang kesembilan, percobaan ini dilakukan untuk laki-laki dan perempuan. Yang kesepuluh, percobaan ini diulangi untuk kondisi tubuh fase setelah beraktivitas atau lari dulu selama 5 menit. Ini adalah kegiatan kondisi perempuan sebelum melakukan aktivitas apa-apa atau dalam keadaan istirahat. Kegiatan saat perempuan sedang melakukan kegiatan atau berlari. Kegiatan setelah perempuan melakukan aktivitas apa-apa atau lari selama 5 menit. Ini adalah kegiatan laki-laki sebelum melakukan aktivitas apa-apa atau dalam keadaan istirahat. Kegiatan laki-laki saat sedang berlari. Kegiatan laki-laki setelah melakukan aktivitas berlari selama 5 menit. Berdasarkan data dari hasil percobaan dapat kita ketahui bahwa perempuan dalam percobaan pertama dengan keadaan istirahat memiliki kapasitas udara paru-paru 3 liter. Dan percobaan kedua setelah melakukan aktivitas berlari selama 5 menit memiliki kapasitas udara paru-paru 2,5 liter. Sedangkan laki-laki dalam percobaan pertama dengan keadaan istirahat memiliki kapasitas udara paru-paru 4 liter. Dan percobaan kedua setelah melakukan aktivitas berlari selama 5 menit memiliki kapasitas udara paru-paru 3 liter. Terlihat dari hasil pengamatan bahwa terjadi perbedaan antara kapasitas udara paru-paru laki-laki dan perempuan, baik dalam keadaan istirahat maupun setelah beraktivitas. Kapasitas udara laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi rata-rata kapasitas udara paru-paru, seperti jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain yang mempengaruhinya. Volume dan kapasitas seluruh paru pada wanita kira-kira 20% sampai 25% lebih kecil daripada pria. Untuk kerja fisik, laki-laki mempunyai volume oksigen 15% sampai 30% lebih besar daripada wanita. Lebih besarnya oksigen di dalam paru-paru mempengaruhi daya elastisitas paru sehingga paru-paru lebih dapat mengembang dan menjadikan kapasitas udara paru-paru pada laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Hal ini disebabkan karena kekuatan otot laki-laki dan wanita, jumlah hemoglobin, dan luas permukaan tubuh. Kapasitas udara paru-paru sebelum dan sesudah beraktivitas juga mengalami perbedaan atau perbandingan, yang dimana kapasitas udara paru-paru sebelum beraktivitas mengalami kapasitas yang cukup besar, sedangkan sesudah beraktivitas seperti lari itu mengalami kapasitas yang cukup kecil. Hal tersebut bisa terjadi karena saat kita melakukan aktivitas itu lebih banyak membutuhkan oksigen daripada saat istirahat. Selain itu, paru-paru juga bekerja lebih keras untuk menyerap oksigen di udara. Maka dari itu, saat kita berlari, secara alami kita akan kehabisan napas dan kapasitas udara paru-paru menjadi lebih kecil.